aku mau bahas tentang 4 teorema yang ada di geometri Euclid. Tapi tenang, ini nggak bikin pusing loh. Yuk, tonton terus videonya sampai akhir ya. Enjoy for watching. Oke, sekarang kita masuk ke dalam teoremanya. Nah, teorema yang pertama itu ada teorema 3.3.9, yaitu teorema ray atau teorema sinar. Bunyinya yaitu jika C berada di antara sinar AB dan C tidak sama dengan A, maka B dan C berada di sisi yang sama terhadap garis L yang memuat A. Gimana? Masih belum ngerti kan? Yuk sini, aku kasih contoh di kehidupan sehari-hari ya. Lihat gambar di samping. Sudah dilihat? Coba kamu bayangin, sekarang kamu lagi berdiri di sebuah garis lurus. Sebut saja garis lurus itu adalah garis L. Dan kamu yang lagi berdiri, sebut saja titik A. Terus kamu titik A nunjuk ke arah keluar, yaitu ke teman kamu, sebut saja teman kamu itu adalah B. Nah, pas kamu tembak sinar ke arah B, terus sinarnya melewati teman kamu yang lainnya, sebut saja titik C. Karena sinar yang kamu kirim dari A ke B menyentuh titik C, maka otomatis titik B dan C berada di sisi yang sama terhadap garis L. Jadi titik C itu berada di antara titik A dan B. Sekarang kita masuk ke teorema yang kedua, yaitu teorema 3.3.10. Bunyi dari teorema 3.3.10 yaitu titik D berada di antara titik B dan C jika dan hanya jika sinar AD berada di antara sinar AB dan sinar AC. Coba kamu bayangin, kamu berdiri di sebuah titik A dan kamu melihat dua temanmu ada di titik B dan titik C. Jadi kamu tuh lihatnya kayak membentuk huruf V. Terus tiba-tiba ada sebuah titik D di antara B dan C. Pertanyaannya, apakah titik D ini beneran berada di antara B dan C? Pertanyaan itu memiliki dua jawaban. Yang pertama, lihat pandangan kamu di titik A. Kalau sinar ke D berada di antara sinar B dan C, berarti D benar-benar berada di antara B dan C. Jawaban yang kedua, jika sinar dari A ke D berada di antara sinar AB dan AC, maka D benar-benar berada di antara B dan C. Kita masuk ke teorema yang ketiga. Ini tentang segitiga. Pastinya udah gak asing dong. Bunyi dari teorema 3.3.11 yaitu segitiga ABC adalah gabungan antara tiga ruas garis AB, BC, dan AC. Dengan syarat ABC tidak segaris atau non-kolinear. Oke, misalnya kita punya 3 lidi. Terus letakkan ujung-ujungnya sampai membentuk sudut. Jangan sampai garis lurus ya, karena di syaratnya tadi tidak kolinear. Kemudian sambungin ketiga lidi tadi setiap ujungnya. Nanti akan jadi seperti ini. Nah, ini sederhana tapi keren banget kan? Dari segitiga kita bisa membuat bermacam-macam hal. Misalnya seperti membuat rumah, grafis, dan lain-lain. Ternyata teorema 3.3.11 sangat mudah kan? Sekarang kita masuk ke teorema yang keempat atau teorema 3.3.12 atau biasa yang disebut aksioma past. Bunyi dari aksioma past adalah segitiga ABC adalah segitiga dan garis L adalah garis yang memotong sisi AB tetapi tidak melalui titik A, B, dan C. Jika garis
L memotong sisi AB, maka garis tersebut akan memotong sisi lainnya, yaitu sisi AC atau sisi BC. Kita pakai pemisalan ya. Misal kamu masuk ke dalam ruangan yang di dalamnya hanya terdapat 2 pintu lainnya. Misalnya kamu masuk ke dalam ruangan tersebut melalui pintu A, kemudian kamu keluar harus memilih salah satu dari kedua pintu tadi, antara B atau C. Nggak mungkin kan kamu bakalan diem aja di tembok. Kamu pasti akan keluar lewat pintu B atau pintu C. Kamu nggak akan diam di dalam ruangan tersebut. Kalau kamu sudah masuk lewat sisi yang lain, maka kamu harus keluar lewat sisi yang lainnya. Jadi gimana? Logis kan? Gimana sekarang geometri udah mulai deket kan sama kehidupan kita sehari-hari? Semua ini punya aturan dan logika yang buat kita terasa geometri semakin gampang loh. Oke, see you di video selanjutnya. Tetap semangat dan selalu ceria. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penjelasan. Saya akhiri, terima kasih. Bye-bye.